Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload ada video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham-saham mana yang masih potensial untuk kita masukkan ke watchlist pada awal bulan Maret nanti. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di dua sektor yang minggu lalu sempat naik tinggi tapi hari Jumat kemarin terkena koreksi sementara. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Akra. Akra hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 755. Bisa kita lihat di grafik, tanggal 24 Februari kemarin Akra sempat naik lumayan tinggi dan berada di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 775. Tapi hari Jumat Akra terkena koreksi dan terkonfirmasi belum berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren saat ini Akra masih sideways dan masih berusaha untuk naik menembus garis EMA 150. Jadi apabila belum berhasil break maka Akra belum bergerak uptrend. Tapi memang Akra masih sangat layak untuk di hold saat ini karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini masih di harga 750 dan support yang lebih kuat lagi di harga 700. Karena harga 700 bisa kita lihat sebelumnya Akra sempat turun lumayan dalam menyentuh harga 700, sudah berhasil rebound, gagal break dan resisten, kembali turun ke harga 700, bisa kita lihat masih kuat menahan penurunan dari saham Akra. Jadi harga 700 merupakan support kuat saat ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 700-an, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Dan asing juga hari Jumat kemarin melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman belum entry membeli saham Akra, paling amannya adalah tunggu Akra berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry, atau apabila teman-teman mau swing trade bisa tunggu di sekitar harga 750. Apabila Akra minggu depan masih bisa bertahan dan rebound dari support ini, teman-teman bisa entry untuk target take profit di sekitar harga 775 sampai harga 800. Jadi ini target take profit jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade. Tapi apabila teman-teman ingin beli dan hold, saat ini masih bisa di hold. Walaupun memang belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Tapi selama masih bertahan di atas harga 700, menurut saya Akra masih bisa di hold saat ini. Karena saya lihat harga minyak dunia juga masih ada potensi untuk bergerak naik kembali. Walaupun hari Jumat kemarin mulai terkena koreksi, mungkin terkena profit taking saat mendekati harga 100 US dollar. Selanjutnya Medco juga bisa kita lihat turun 5% lebih ke harga 600. Jadi Medco juga sebelumnya bergerak sangat tinggi, sempat naik di atas harga 630 dan 650 yang merupakan resisten kuat sebelumnya. Bisa kita lihat di bulan Oktober juga Medco belum berhasil break dari harga 630 dan 650. Hari Kamis kemarin sempat berusaha untuk break, ternyata masih gagal break, dan hari Jumat kemarin terkonfirmasi bahwa resisten ini tidak dilewati. Dan saat ini Medco kembali turun mengetes support di harga 600. Dan untuk support EMA 150 bisa kita lihat masih di harga 540. Dan garis EMA 50 pun saat ini sudah mulai naik dan berpotongan. Dari secara tren, Medco menurut saya masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di bawah harga 550. Apalagi yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 500 ini. Saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan jadiin garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 dan teman-teman berhasil membeli di sekitar harga 500, hold saja selama support ini tidak dilewati. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat penurunan 5% lebih ini ada distribusi. Dan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya penurunan ini merupakan kesempatan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat membeli saham Medco untuk tunggu di daerah supportnya. Bisa kita lihat selain support 600 masih ada support di 560.
Jadi saat ini wait and see dulu. Apabila ternyata minggu depan juga masih lanjut turun, berarti kita tunggu di 560 untuk entry-nya. Jadi jangan paksain untuk membeli cuma karena menganggap sebelumnya pernah ke 650, kita langsung entry di 600 untuk swing trade dan ternyata malah turun di bawah 600, teman-teman akan rugi. Jadi tunggu adanya candle hijau dulu di sekitar daerah support, baru kita entry untuk lebih amannya. Apalagi pada saat terbentuk candle hijau di support, mulai terlihat ada akumulasi kembali. Ini berarti potensi untuk lanjut naik akan lebih besar. Berikutnya Elsa juga turun 4% lebih ke harga 312. Dan untuk Elsa pergerakannya hampir mirip dengan Medco, bisa kita lihat tanggal 24 kemarin juga sempat naik di atas harga 320 dan lanjut naik menuju 340. Sama seperti posisi di bulan Oktober kemarin. Berusaha untuk naik di atas resisten ini ternyata masih gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi tanggal 24 berusaha untuk naik melewati resisten ini, belum terkonfirmasi break. Hari Jumat kemarin turun kembali di bawah resistennya. Dan untuk support terdekat saat ini di 300 dan support EMA 150 saat ini di sekitar harga 290. Untuk Elsa memang garis EMA 50 belum berpotongan saat ini. Tapi karena garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke atas, masih besar potensinya untuk garis EMA 50 berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi. Sedangkan asing masih terus akumulasi saham Elsa dalam 4 hari terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, belum melakukan take profit, selama masih bertahan di atas harga 300, menurut saya Elsa masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sama seperti Maker, wait and see, untuk harga terbaik menurut saya tetap tunggu di sekitar harga 300. Jadi apabila Elsa bergerak turun ke harga 300 dan masih bisa berhasil rebound, baru kita entry untuk lebih amannya. Dengan target take profit jangka pendek tetap di harga 320 sampai 340. Karena bisa kita lihat secara history, beberapa kali mencoba break target harga ini ternyata masih gagal break. Selanjutnya saya pindah ke sektor CPO yaitu LSIP. Bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 3% lebih ke harga 1420. Jadi hampir sama dengan bulan Oktobernya, LSIP juga masih gagal naik melewati resisten di 1500. Tapi secara tren saat ini LSIP trennya masih sangat uptrend. Jadi penurunan hari Jumat kemarin menurut saya juga masih wajar karena terkena profit taking sementara. Dan jika kita lihat saat ini support terdekat di 1400. Bisa kita lihat di bulan Oktober gagal break dari harga 1500, setelah itu LSIP bergerak sideways dengan support di 1400. Jadi masih bisa di swing trade dengan range harga yang menurut saya masih lumayan enak untuk di swing trade. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik walaupun sudah mulai ada tanda-tanda bergerak sideways. Dan dari data broker summary, penurunan 3% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi untuk LSIP bisa kita lihat asing masih terlihat secara keseluruhan masih akumulasi besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah punya saham di harga bawah, trailing stopnya di harga 1400. Selama masih bertahan di atas harga 1400, menurut saya saham ini masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 1500. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, juga sama, entry levelnya menurut saya tetap di 1400. Jadi tunggu di sekitar harga 1400, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru kita entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1500. Jadi apabila kita lihat sudah mulai bergerak naik tapi masih gagal break dari harga 1500, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang trading jangka pendek. Terakhir saya menganalisa saham SIM. SIM hari Jumat kemarin masih lanjut naik 1% lebih ke harga 496. Jadi SIM tidak terkena koreksi walaupun memang belum terkonfirmasi break dari resisten di harga 500. Bisa kita lihat harga 500 saat ini merupakan resisten yang sangat kuat. Pertama karena merupakan resisten psikologis, dan kedua pada bulan Oktober juga tahun lalu SIM beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 500 masih gagal break dan setelah itu malah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk support terdekat saat ini
masih di harga 480. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini memang tren SIM masih sideways dan berada di antara harga 480 sampai harga 500. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat itu sudah mulai naik di harga 470. Dan garis EMA 150 di sekitar harga 464. Jadi secara tren SIM walaupun masih sideways tapi menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis EMA CD saat ini masih melanjutkan kenaikan. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga masih masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini masih bisa di hold karena saya lihat masih ada potensi untuk coba naik mengetes resisten di harga 500 minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk mencapai harga 500. Apabila berhasil break maka SIM bisa lanjut uptrend dan harga 500 akan berubah menjadi support kuatnya. Jadi teman-teman bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau harga 480 atau mau trading jangka pendek karena historinya beberapa kali gagal break harga 500 sempat turun kembali ke 480. Sebelumnya juga sama bisa kita lihat tanggal 24 kemarin sempat turun malah mendekati garis EMA 50 dan rebound kembali. Jadi teman-teman bisa swing trade dengan tunggu di support, take profit di resisten apabila memang masih gagal break dari harga 500 ini. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry karena saat ini sudah dekat dengan resisten, sebaiknya wait and see. Teman-teman bisa entry apabila berhasil break dari resisten dengan buy on breakout. Atau apabila masih gagal break resisten, teman-teman bisa tunggu di 480 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.